Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pagi ini kami akan menjalani setiap aktivitas kami. Namun sebelumnya itu, kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi kami, sehingga tatkala kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami bisa mengerti dan memahaminya, dan kami diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melakukannya dengan sukacita di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Ester pasal 5 ayat 2-5. Ester pasal 5 ayat 2-5. Demikian firman Tuhan. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Tema renungan kita hari ini adalah melangkah dalam tuntunan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan keterkejutan para pelayan di sekitar tahta raja pada waktu itu. Mereka pasti terperanjat, saling berbisik-bisik dengan wajah heran. Apa-apaan sang ratu? Berani sekali dia. Bisa-bisanya masuk tanpa diundang. Dia pasti dihukum. Namun mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi selama 3 hari sebelumnya. Mereka tidak melihat pergumulan doa yang terus dipanjatkan oleh Ester dan bangsanya di hadapan Allah. Mereka juga tidak menyadari bahwa di balik sikap tenang dan percaya diri Ester, ada hati yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Ester tidak melangkah dengan kekuatannya sendiri. Tuhanlah yang memberi keberanian itu. Kalau para pelayan istana raja sudah terkejut melihat ratu berani masuk tanpa izin, mereka pasti lebih kaget lagi ketika mendengar permintaan Ester yang begitu sederhana, hanya mengundang raja ke jamuan makan malam. Mungkin mereka berpikir, untuk hal sesederhana itu, mengapa ia sampai mempertaruhkan nyawanya? Namun kita tahu bahwa sebelum melangkah, Ester sudah berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Ia memohon hikmat dari Allah agar menyampaikan permohonannya dengan cara yang tepat dan bijak. Dalam doa dan perenungannya, pasti banyak hal terlintas di pikirannya. Bagaimana cara terbaik menyampaikan permintaanku, ya Tuhan? Apakah aku harus langsung bicara? Atau sebaiknya menunggu waktu yang lebih tepat? Ester pasti bolak-balik memikirkan berbagai kemungkinan itu. Sama seperti kita ketika harus berbicara tentang sesuatu yang penting. Entah kepada atasan, guru, orang tua, atau seseorang yang kita hormati. Bedanya, ketegangan Ester jauh lebih besar, karena ia sedang berhadapan dengan keputusan yang menyangkut hidup dan matinya, juga bangsanya. Namun, Roh Kudus menuntun Ester untuk mengambil langkah pertama, mengundang sang raja ke jamuan makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun seringkali tergesa-gesa bertindak tanpa sempat berdoa terlebih dahulu. Kita ingin masalah cepat-cepat selesai. Padahal langkah terburu-buru justru bisa membawa kita ke arah yang salah. Ibarat berlari sebelum fluid tanda mulai dibunyikan. Sebaliknya, ketika kita belajar menantikan Tuhan dalam doa, kita akan merasakan bagaimana Dia menuntun kita mengambil keputusan dengan bijak. Allah tidak serta-merta memutuskan segalanya untuk Ester, tetapi Allah membimbingnya langkah demi langkah sampai pada keputusan yang benar. Dalam hidup ini,
kita pun akan menghadapi berbagai pilihan besar, keputusan yang bisa mempengaruhi arah hidup kita selamanya. Mari kita belajar dari Ester. Ambillah waktu untuk berdoa dan berpuasa. Menantikan Tuhan dengan hati yang terbuka. Sebab Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menolong kita ketika kita menantikannya dengan setia. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman. Kami mohon kepadamu, tuntunlah kami, bimbinglah kami dalam menjalani hidup yang Tuhan beri bagi kami. Biarlah kami melangkah dalam tuntunan Tuhan hari lepas hari. Sertailah kami sepanjang hari ini. Dengar kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.